sepertinya kita sudah agak molor setengah jam untuk jam walas. Maka kita akan lanjut saja deh ke materi ya, materi kita. Saya akan share screen. Nah, ini adalah contoh pidato. Silakan sambil dinyalakan kameranya. Ada contoh pidato yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang strukturnya. Sebelum kita masuk ke struktur pidato, kita harus paham dulu struktur itu seperti apa sih? Struktur itu ada yang punya gambaran nggak sih? Menurut kalian struktur itu bagaimana? Bisa kalian hubungkan dengan contoh lainnya, misalnya struktur bangunan, struktur motor misalnya, ya, struktur badan kita. Nah, struktur itu apa sih sebetulnya? Coba. Urutan, bagus, Naila. Urutan, mantap. Bentar, Naila. Ya, ada lagi yang lain? Selain Naila, apalagi urutan. Struktur adalah urutan. Ada lagi. 3 penjawab. Saya berikan kesempatan untuk 3 penjawab. Naila tadi sudah urutan. Yang kedua, struktur adalah, saya berikan poin ya, Yuk, 2 penjawab lagi. Poinnya nanti begini ya. Saya belum jelaskan. Nanti bahasa Indonesia itu akan dinilai keaktifan kalian. Keaktifan. Misalnya ketika saya bertanya, saya berikan kesempatan beberapa orang. Kalau bisa menjawabnya atau berusaha menjawabnya akan mendapatkan 1 bintang. 1 bintang itu berarti 1 poin untuk nilai akhir kalian di mid semester ini. Pas PTS ya. PTS kalian 1 bintang 1 poin. Begitu juga dengan misalnya nanti ketika saya ada latihan, kemudian kalian menjawabnya 1 bintang juga ya. Lumayan lah, 1 bintang 1 poin ya. Itu kebesaran nggak ya? 1 poin. 1 bintang misalnya kalian di dalam mid semester atau dalam 3 bulan kalian bisa aktif dalam 10 kali keaktifan kalian, baik itu bertanya misalnya, menjawab dan lain-lain. Itu nanti 1 kali berarti 1 bintang. Misalnya dalam 3 bulan 10 ya 10 bintang, berarti 10 poin, lumayan untuk nilai PTS nanti. Misalnya nilainya 75 jadi 85. Ada lagi nggak yang mau bantu saya? Struktur itu apa? Dasar. Susunan mantap. bisa nggak Pak? Susunan. Biar Liana, oke. Cukup 3 orang. Berarti Rafid sama Baby. Ya, susunan, dasar, apa tadi ya? Naila tadi apa Naila? Urutan. Iya. Ya, betul semuanya ya. Rafid, dasar, susunan, urutan, betul. Berarti artinya struktur itu dia berupa susunan, dia berupa urutan, berupa dasar. Artinya dia harus berurutan ya. Mana yang pertama? Kalau susunan itu kan harus urutan. Mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Tidak boleh tertukar. Misalnya harus di akhir, jadi di awal. Nah, itu adalah struktur. Oke? Struktur itu harus berurutan, intinya. Nah, dalam teks pidato, strukturnya, berarti urutannya, urutan strukturnya itu ada 3 besar. Ada 3 besar ya. Ada bagian pembukaan, ada pendahuluan, ada bagian isinya, dan ada bagian penutup. Oke, ini sebentar. Nah ini ada 3 bagian besar. Kalau di sini, kalau kalian lihat di dalam contoh ini baru ada 2 bagian. Yang ada bagian yang pertama ini,
sampai ini ya. Baru 2 bagian besar. Yang ini adalah bagian pendahuluan. Pendahuluan. Berarti ini adalah bagian isi. Nah, yang menjadi pertanyaan di dalam pendahuluan, itu ada bagian-bagiannya lagi. Misal, hari ini. Nah, kalau ini pasti kalian sudah tahu semua. Ini bagian apa? Bagian salam ya, pastilah. Ini berarti salam pembuka. Ini adalah salam ini terhalang. Saya hapus dulu deh. Salam pembuka ya. Nah, kalau bagian ini nih, ini sampai sini nih bagian apa nih? Ada yang tahu? 1 poin. Intro. Oh, belum. Intro ya bagian pendahuluan ya kan? Ada yang tahu nggak? Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wala. Penyambutan hampir. Azal apa Zal? Saya dengar suara Pak Azal kayaknya tadi. Apa? Ada yang tahu nggak? Penghormatan. Apa? Siapa tuh yang jawab tuh? Kezia. Oke, Kezia. 1 poin buat Kezia. Saya catat dulu nih Kezia. Kezia sudah dapat 1 bintang. Tadi kata Kezia ini adalah bagian apa? Oke. Penghormatan. Penghormatan. Ucapan penghormatan boleh. Ucapan Saya dapat 1/2 poin dong, Pak. 1/2 poin. Pastilah, tambah lagi gampang nanti ya, mesti ada nanti poin-poinnya ya. Ucapan penghormatan atau sapaan boleh ya. Sapaan. Nah, ada bagian yang selanjutnya. Ini bagian ini nih. Ini bagian apa nih? Silakan, poin. 1 poin. Marilah kita bersama-sama membacakan doa. Hampir. Terima kasih Naila. Ayo, ada kata kuncinya kok di dalamnya ya. Di dalamnya ada kata kuncinya. Bukan Pak. Syukur. Siapa tadi tuh? Rere ya? Rere yang pertama. Oke, Rere. Ini adalah ucapan mohon maaf ya kalau sekali lagi tulisannya mungkin agak jauh-jauh, kemudian berantakan, ini agak ribet juga nulisnya. Saya ulangi deh. Tadi apa? Ucapan syukur. Ya, saya berikan nilai dulu untuk Regina, sudah saya ada nilai ya. Regina, ucapan syukur. Ya, ucapan syukur itu berarti biasanya bergabung dengan sholawat ya. Apa contohnya? Marilah kita bersama-sama menyatakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah ucapan syukur. Nah, ini sebetulnya adalah 3 bagian inti di dalam pendahuluan. Tapi kita sebagai Muslim, sebagai umat Islam, ada 1 bagian yang biasanya kita tambahkan. Ada yang tahu nggak? Contohnya kayak gimana? Doa hampir bukan doa. Apa? Namanya bukan doa. Rafid, siapa? Izia, silakan. Ulang Pak tadi pertanyaannya apa? Kalau kita Muslim, itu ada 1 bagian yang bisa kita tambahkan dalam bagian pendahuluan. Bisa kalian sebutkan contohnya kayak gimana atau namanya apa? Itu Nama Pak, itu contohnya. yang apa sih? Ya alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in. Itu. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebentar, saya berikan bintang untuk
Rafid udah 2 bintang. Nah, tadi Rafid sudah berikan contohnya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, itu namanya apa? Boleh. Yang tahu namanya. Namanya tuh bahasa Arab nggak, Pak? Namanya bahasa Arab yang diserap bahasa Indonesia juga. Dari bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia sama juga namanya gitu. Ayo. Coba siapa tahu betul ya kan? Doa Biasanya pembuka. posisinya itu setelah Assalamualaikum apa? Doa pembuka. Doa pembuka belum. Pengantar belum. Iya. Oh, sambutan, Pak. Sambutan belum, bukan sambutan. Muqaddimah. Nah, itu siapa yang jawab? Farel ya? Iya. Oke, Farel, saya berikan 1 bintang untuk Farel. 1 bintang. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah muqaddimah. Muqaddimah itu posisinya biasanya ada di setelah salam, sebelum yang terhormat. Kalau kita muslim biasanya menggunakan itu ya, muqaddimah. Berarti saya berikan catatannya di sini ya. Di sebelah sini nanti anonetnya belum saya aktifkan. Dia posisinya biasanya setelah salam pembuka. Setelah salam pembuka di sini saya berikan warna yang berbeda deh. Biasanya di sini ada tambahan namanya tadi adalah muqaddimah. Ya, muqaddimah. Itu dia. Tapi intinya ada Davin baru masuk lagi, admit. Jadi intinya ada 3 yang utama dalam pendahuluan. Ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, ada ucapan syukur. Tapi bisa juga ditambahkan dengan muqaddimah, gitu ya. Nah, jelas kalau ini di bagian isi itu ada isinya itu berupa gagasan kita ya, gagasan kita, pendapat kita. Kalau memang ada data-datanya di sana ada data-datanya. Kalau kita baca nih, teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kesadari bahwa lingkungan adalah tempat kita menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita bisa dulu nih aja tutupnya. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, sebetulnya juga nih, bagian isi yang baik biasanya dalam pidato persuasif. Ingat kita belajar pidato persuasif kan? Pidato yang mengajak. Maka ada 3 hal di dalam sebuah isi pidato persuasif. Yang pertama adalah, kita tulis di mana nih? Terus di sini ya. Yang pertama dalam sebuah isi itu yang pertama adalah pernyataan posisi. Dengan tema itu kalian posisinya setuju atau tidak setuju sih? Pro atau kontra sih? Atau positif atau negatif sih? Berarti ini tentang lingkungan, bahwa dia harus menjaga lingkungan. Posisi dia adalah sebagai hal yang positif, menjaga lingkungan. Misalnya temanya tentang narkoba, posisi dia mendukung atau tidak mendukung terhadap narkoba itu. Tapi tidak mungkin kan posisi dia tidak mendukung penggunaan narkoba misalnya, nggak mungkin. Itu kemudian misalnya tentang masalah kenakalan remaja, posisi dia di mana? Pernyataan posisi dia di mana? Menolak kenakalan remaja atau mendukung kenakalan remaja. Nah, itu adalah pernyataan posisi. Kemudian setelah pernyataan posisi di dalam isi itu biasanya yang kedua itu adalah tahapan argumen ya. Tahapan
tahapan argumen. Nah, yang kedua adalah tahapan argumen. Argumen itu apa? Pendapat ya. Argumen itu adalah pendapat, berarti isinya adalah di dalamnya adalah pendapat-pendapat kalian, data-data fakta kalian, kemudian alasan-alasan kalian, argumen di dalamnya ya. Semua isi pidatonya lah. Yang paling penting itu ada di tahapan argumennya tadi, di tahapan argumentasi. Oke, setelah itu di bagian yang ketiga, bagian yang ketiga saya tulis di sini ya. Nah, bagian yang ketiga itu namanya adalah penguatan. Penguatan pernyataan. Pernyataan argumen. Ini ya. Penguatan pernyataan argumen. Jadi dikuatkan kembali bahwa posisi kalian di mana sih? Posisi kalian mendukung atau tidak mendukung, setuju atau tidak setuju, positif atau negatif tentang tema tersebut. Ini adalah bagian isi. Yang pertama adalah tadi bagian pernyataan posisi, yang kedua adalah tahapan argumen, dan yang ketiga adalah penguatan pernyataan argumen. Dan, nah ini baru dua nih. Oke, saya stop alamat dulu. Silakan kalian simpan, save. Boleh kalian screenshot. Dapin keluar masuk nih, jaringannya kurang bagus kayaknya ya. Boleh? Sudah kalian screenshot? Nanti kalau memang ada waktu luang silakan kalian catat kembali ya di buku kalian. Jadi strukturnya itu tadi ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Dalam pendahuluan ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan atau sapaan, ada ucapan syukur. Nah, dari pendahuluan kira-kira ada yang perlu kita bahas lagi tidak ya? Nah, contoh misalnya yang terhormat itu bisa diganti dengan yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, dan lain-lain, kesapaan, lain-lain. Ucapan syukur, kemudian bisa ditambahkan juga dengan mukadimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali model-model mukadimah ya. Mudah-mudahan kalian minimal satu aja yang kalian kuasai. Satu mukadimah. Itu. Kemudian yang kedua adalah isi. Isi terdiri dari pernyataan posisi, kemudian tahapan argumen, dan penguatan pernyataan argumen. Oke, kita lanjut ke... Sudah kan? Sudah kalian screenshot? Oke, saya akan stop share dulu. Nah, kita akan lanjut ke share saya yang ke berikutnya. Tadi kenapa kembali ke yang pertama? Oke, ini adalah bagian isi, ini adalah bagian penutup. Mudah terbaca ya. Oke, sebentar. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta dan selanjutnya ya. Nah, ini bagian penutup. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga lingkungan. Nah, dalam sebuah penutup itu biasanya nih ada bagian-bagian yang bisa kalian temukan di dalamnya. Coba dari bagian penutup ini bisa kalian identifikasi nggak? Tidak sih? Dalam bisa. Penutup itu ada apa saja? Minimal 2 sebutkan. Coba Kezia. Ada kesimpulan sama saran. Kesimpulan dan saran. Oke, berarti saya tulis di sini. Di mana ya? Di sini deh. 1. Satu berupa kesimpulan. 2 saran. Oke, saya berikan nilai dulu, saya berikan bintang dulu untuk Kezia. Tolong kasih bintang 5 ya Pak, biar saya nggak di-spam sama jangan Pak. Sama apa ya? Sesuai aja. Kamu udah 2 bintang kan? Baru 2 bintang kan?
Nah, Iya. Oke. Pak, seharusnya tadi saya setengah-setengah jadi 2 bintang juga, Pak. Belum dong. Oke. Kan Nah, tadi ini oke, hampir. Naila, kalau hampir. ini coba jawab lagi nih. Ini baru kesimpulan dan saran di bagian penutup. Masih ada apa lagi? Pengajak. Saran. Dua lagi yang bisa jawab Salam. bisa jawab 2, saya berikan poin atau bintang. Ajakan. Permintaan maafan. 1 Bisa. bisa permintaan maaf. Yeay. Ajakan penutup. Bentar, ini saya belum. Tadi di sini ada permintaan maaf. Tadi ada apa lagi? Fazil ya? Salam penutup. Ajakan. Siapa tuh? Saya Rafid. David. 5, karena dia memang pidato persuasif tentu ya. Yang kelima adalah ajakan. Oke, cukup lah. Saya beri bintang nggak ya? Saya mintanya 2 sih sebetulnya. Boleh lah, nggak apa-apa. Saya berikan bintang untuk ketiganya. Fazel. Fazel, mana Fazel? Ini dia Fazel. 1 bintang. Kemudian Kezi ya lagi. Bukan Kezi ya, siapa tadi? Naila. Kemudian Raffi. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Alhamdulillah. Ini ya, dalam bagian penutup itu biasanya di dalamnya itu ada bisa berupa kesimpulan, ada berupa saran, ya, ada berupa ajakan, ada permintaan maaf. Yang paling pasti itu adalah permintaan maaf, kemudian permohonan maaf, terus adalah apa lagi? Ada yang satu lagi deh, ada satu lagi nih yang belum disampaikan dalam penutup, kira-kira apa? Apaan ya? Himbauan. Kan. Himbauan sama dengan saran aja, ya. Biar sama. Harapan. Belum. Ucapan terima kasih. Nah, itu dia yang saya maksud. Sebentar, saya admit dulu nih. Ucapan terima kasih ya, Kezi ya. Kezi ya, terima kasih. Cukup ya saya tulis di sini ya. Ya, malah saya stop sekali lagi. Bentar, hilang dong yang tadi. Oke. Ucapan terima kasih ya. Saya tulis lagi deh. Ini adalah bagian isi. Ini adalah bagian penutup. Oh, nanti ada kuis gak? Kuis ya, lihat nanti ya. Atau enggak. Tadi yang pertama ada ajakan ya, kurang lebih. Kemudian ada saran. Ada permohonan maaf. Ada ajakan, saran. Nah, apa lagi tadi ya? Salam tadi terakhir sih harusnya. Nggak apa-apa lah. Salam tulis di sini nggak apa-apa ya. Salam penutup. Yang kelima tadi apa ya? Ingat nggak? Terusnya satunya kesimpulan, Pak. Kesimpulan. Oke, nggak apa-apa. Nggak berurutan nggak apa ya. Yang penting isinya ini. Kesimpulan. Dan yang keenam tadi adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Ya, ini dia. Silakan di screenshot dulu deh. Ya. Nah, ini struktur sudah nih. Ini struktur sudah. Ada yang tanyakan nggak sampai struktur ini? Tidak ada, aman ya? Enggak, Pak. Aman, oke. Kalau aman, ini waktu masih ada 9 menit, insya Allah cukup ada yang ini saya sampaikan. Sebentar, saya stop share. Kameranya nyalakan lagi dong. Saya akan putarkan contoh pidato. Potongan-potongan nih.
Mana nih? Di mana di download? Ada yang kenal? Pak SBY. Pak SBY, betul sekali adalah Pak SBY ya. Mudah-mudahan kalian kenal dengan presiden sebelum Pak Jokowi, Pak SBY. Berapa periode? 2. 2 periode. Wah, ya Allah, Sama Farel. 2 periode. Oke. Sebelum Pak SBY siapa? Megawati. Megawati. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, nih saya akan putarkan dulu. Yang tadi dapat poin, Pak. Tadi mas sekilas aja. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa, itu kan dinilai keaktifan kalian. Masa harus ada poin baru kamu aktif? Ya, jangan juga ya. Hari ini kita dapat kembali bertatap muka bersama-sama untuk meneguhkan sikap, tekad, dan upaya kita untuk menjaga keindonesiaan kita, dan lebih dari itu untuk memajukan negara yang sama-sama kita cintai di abad 21 ini. Semoga kebersamaan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ganti deh, jangan itu kayaknya agak masih abu-abu. Coba yang ini nih. Oke. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Bambang Subianto, Sohibul Baik, para pemimpin lembaga negara, lembaga pemerintahan, dan lembaga pendidikan, dan para sahabat yang banyak sekali saya kenal secara pribadi, Ibu Dewi Fortuna Anwar selaku moderator, hadirin yang saya muliakan. Ya. Nah, dari sana, dari video yang tadi kalian dengarkan, yang bisa menjawab nanti tolong tulis chat nama kalian di kolom chat. Yang bisa jawab. Jadi yang pertama muncul di chat berarti dia yang berhak menjawab. Tidak boleh menjawab sebelum saya tunjuk ya. Oke, pertanyaannya adalah itu bagian apa? Silakan tulis sama Kezia, silakan. Bagian yang besar atau itunya? Bagian besar dan bagian kecilnya boleh. Itu pendahuluan atau pembukaan. Terus bagian kecilnya itu ucapan penghormatan. Oke, mantap Kezia. 1 bintang untuk Kezia. Kezia udah 3 bintang ya Kezia ya, sama dengan saingan dengan Rafid. Oh, saya nggak 4, Pak. 3. Tadi kan saya nambahin lagi. Emang iya? Kamu udah 4? Iya. Masa Iya, sih? kan terima kasih. Oke, 4. Oke, Kezia 4-nya soalnya Kezia tadi saya catat kok hilang-hilangan ya. Oke, Kezia. Kay, bagi Kay. Saya akan putar lagi 1 ya. Sebelum saya minta untuk tulis chat namanya, jangan tulis chat dulu. Jangan tulis dulu ya. Oke. Kemarin tidak bisa Windows Media Player, cuman ini setelah saya matikan, saya nyalakan lagi, ini bisa nih Windows Media Player. Enak, alhamdulillah. Oke, ini dia. Nah, pesan atau harapan saya yang menangani urusan kebinekaan 5 tahun jadi menteri dulu, Menko Polkam 10 tahun menjadi presiden, memang khususnya merawat harmoni antar agama, antar etnis, antar suku, dan antar daerah. Tidak cukup hanya dengan toleransi, meskipun tolerance is very important. Tidak cukup dengan tenggang rasa. Wah, waktunya habis ternyata ya, 8.40. Ini Yang terakhir deh. sekarang respect, penghormatan kepada siapapun yang berbeda. Berbeda agama, berbeda etnis, berbeda suku, berbeda apalagi daerahan. Not only tolerance dan tenggang rasa, respect lebih tinggi, hormati. Itu yang paling tinggi. Itu menjadi values kita, menjadi identitas bangsa kita. Oleh karena itu, saya dukung penuh prakarsa dari negara, kepala negara, pemerintah sekarang ini untuk memperkokoh keindonesiaan kita.
dengan harapan ajaklah kami semua, libatkan kita semua, rakyat. Karena tidak ada yang tidak mencintai rakyatnya, bangsanya dan negaranya. Jadi bukan hanya tugas beliau-beliau, tugas kita semua. Silakan bagian apa? Kezia. Kezia. Naila kalah cepat nih Kezia. Ayo, Kezia bagian apa Kezia? Bagian penutup harapan. Tutup harapan. Oke, kenapa? Tahu dari mana itu? Kata kunci mana? Kata kuncinya? Harapan saya. Pesan saya tadi kalau nggak salah ya. Pesan saya. Oke, Kezia, bagus. Sebetulnya masih banyak ini video yang ingin saya tampilkan, cuman ternyata waktu sudah habis. Oleh karena itu tidak apa-apalah kita akhiri sampai di sini ya, karena sudah jam 8.41. Dinyalakan kameranya, saya mau screenshot. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dengan sangat baik. Yang lain, ayo semuanya ditunggu ya partisipasinya. Pak. Hah? Kalau tadi yang apa sih namanya yang pendahuluan ada pengenalan nggak strukturnya? Pengenalan apa? Maksudnya kayak itu apa sih? Kan misalnya jadi ini nih pidato gitu kan, itu kan ngenalin diri. Itu termasuk pengenalan nggak? Maksudnya ada? Tidak ada bagian pengenalan sih sebetulnya dalam pidato ya. Tidak ada bagian pengenalan khusus gitu. Oke? Tidak ada. Terima kasih Naila Zahra. Saya berikan poin lah satu buat Naila Zahra. Sudah bertanya. Yeay, Oke. Bapak baik banget Pak. Saya cukupkan pertanyaan sampai di sini. Silakan screenshot. Nyalakan kamera. Azel, Hendro, Keisha, Rangga, senyum yang manis. 1, 2, 1, 2, 3. Iya. Saya simpan dulu ya sebentar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekarang hari apa, Senin ya? Hari Senin, berarti minggu ini hari ini ya. Minggu ini yang bertugas host dan lainnya adalah siapa? Saya. Iya, Farel. Ya, Farel. Jangan lupa Farel, ditulis format absensi dan lain-lain. Terima kasih, tutup dengan alhamdulillah. Untuk Naila dan Farel jangan kemana-mana dulu ya, saya ada ngobrol sebentar. Tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain keluar berarti Pak? Boleh. Intinya gini, saya lupa ingin saya sampaikan. Intinya ke Farel sama Naila dulu deh. Jadi guru itu sekarang ada format Google Form. Istilahnya kayak agenda kelas ya, bukan agenda kelas, jurnal guru. Ada jurnal guru yang harus diisi oleh guru ketika mengajar di kelas. Nah, saya minta kepada boleh Naila, boleh Farel ya, untuk mengingatkan guru tersebut kalau memang Pak, bolehlah di akhir misalnya di akhir pertemuannya Pak sudah isi jurnal guru belum. Jadi mengingatkan saja ke guru tersebut. Yang ngisi sih sebenarnya gurunya, yang mengisi adalah gurunya ya, bukan kalian yang ngisi. Tapi kalian mengingatkan, Pak sudah isi jurnal belum, jurnal guru ya, jurnal guru mata pelajaran gitu. Oke, itu aja sih. Oke. Yang ingin saya sampaikan. Saya tadi lupa belum menyampaikan di jam wali kelas. Oke, terima kasih Naila dan Farel. Jangan lupa tugas hari ini adalah Farel ya. Oke. Saya lip ya. Saya berikan ke Ya, Pak. Farel hostnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sama. Saya catat dulu nih Naila, takut saya lupa bintangnya.